dengan saya Rina Syifa dalam program Jendela Budaya, di mana ini merupakan video pendidikan berkonten budaya yang memberikan kita informasi serta membuka wawasan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Nah, kali ini Arin akan mengajak sobat semua untuk mengulik nama-nama kampung atau jalan yang ada di Surabaya dari sisi sejarahnya. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung ikuti perjalanan Arin hari ini. Sobat budaya, tadi sekilas sudah kita saksikan papan nama-nama jalan atau kampung di Surabaya. Apa sih yang terlintas di benak sobat semua? Kalau saya menangkap dan membayangkan, topografi Surabaya dulu adalah kawasan air berupa delta yang melingkupi hutan rawa liar. Ada juga kawasan air yang sudah tertata seperti tambak atau kolam ikan. Namun ada juga tanah terbuka di pesisir timur lautnya. Memang sih kalau diamati, nama-nama kampung itu mengandung nama kali, gedung, hutan, tambak, atau tanah terbuka. Selain itu ada juga nama-nama kampung atau jalan yang berbau kerajaan seperti Keraton, Baliwarti, Praban, Kranggan, dan sebagainya. Jadi, yuk kita cari tahu sejarahnya. Dan sobat budaya, untuk mencari tahu bagaimana sejarah dari nama-nama kampung atau jalan yang unik di Surabaya, saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Setia Yuwana Sudikan MA selaku Guru Besar Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya. Prof Yu, apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Prof? Ya, Alhamdulillah. Baik Prof Yu, sebenarnya topografi Surabaya itu pada saat itu bagaimana sih Prof? Bisa diceritakan nggak sih? Karena penamaan jalan atau kampung memang sangat unik di sini Prof. Apakah betul Surabaya dulu merupakan kawasan air berupa delta begitu yang melingkupi hutan rawa? Karena namanya aja menarik Prof. Ada Wonokromo, Wonokitri, Kali Asin, Kedung Doro begitu Prof. Kita bisa melihat misalnya aja pada peninggalan-peninggalan masa lalu, dan kita juga melihat pada oral history, sejarah lisan yang ada di Surabaya, tidak hanya sejarah tulis, maka kita akan menemukan beberapa daerah yang dulu sebenarnya secara topografi adalah rawa. Mengapa rawa? Karena dulu Sungai Berantas ini kan sebagai jalan utama ya, jadi jalan utama para pedagang, para nelayan, para apapun, bahkan juga tentara Mojopahit ketika mau kemana-mana misalnya aja. Itu bisa kita lihat waktu dulu. Kalau kita berbicara tentang prasasti, maka prasasti Canggu yang ada di Mojokerto itu tidak pernah menyebutkan bagaimana kondisi Surabaya waktu itu. Tapi kita juga melihat nanti, kita akan melihat adanya Kadipaten Ujung Galuh yang ada di Surabaya. Mungkin itu karena memang kondisinya sini itu kan dataran rendah, yang dataran tingginya kan ada di Malang, Kediri misalnya. Lantas kemudian ada juga nama yang sangat menarik begitu Prof. Ini apakah memang bisa dikonfirmasi bahwasanya Surabaya juga merupakan kawasan air berupa kolam atau tambak yang sudah tertata? Karena dari namanya juga banyak Tambak Sari, Tambak Adi, Tambak ada banyak tambak begitu Prof. Iya, sebenarnya penamaan kampung di Surabaya waktu dulu itu bisa kita pelajari lewat sejarah lisan, yaitu lakon-lakon yang ada di Ludruk dan lakon-lakon yang ada di Ketoprak. Seperti contoh, Prof? Seperti contoh misalnya begini, ketika Sarip Tambak Oso misalnya, maka itu nanti nama-nama yang ada di sekitar Sarip Tambak Oso itu nanti penamaan itu selalu misalnya aja kalau dalam lakon Ludruk kan dikatakan, sok nek ono rejane jaman arep tak jenengke iki.
Baik. Misalnya aja Tambak Sari, Tambak Anu itu misalnya aja. Ya. Itu adalah ucapan-ucapan dalam apa? Dalam lakon-lakon ketoprak atau lakon-lakon ludruk. Kalau itu dicari ke sumber sejarah, mungkin kita akan agak kesulitan karena itu penamaan kampung-kampung itu dulu berdasarkan kesepakatan bersama. Baik. Berdasarkan kesepakatan para penduduk pada saat itu, Prof. Di kampung-kampung Surabaya, dulu juga ada orang-orang yang kita sebut sebagai siapa sih yang babat alas. Oke. Siapa yang pertama dia hadir di situ, sehingga nanti itu menjadi sebuah kampung, dinamakan apa, mereka memiliki kesepakatan itu. Iya. Nah, kemudian Prof, ada juga nama-nama yang tidak kalah menarik. Banyak bulaknya ini, Prof. Iya. Bulak Banteng, Bulak Rukem. Iya. Sebenarnya arti bulak sendiri itu apa sih, Prof? Apakah memang tanah luas di pesisir begitu atau bagaimana, Prof? Tidak ada kaitannya dengan pesisir, tapi sebenarnya itu kaitannya kan dengan tanah lapang. Tanah lapang, Iya, begitu tanah ya? lapang yang kosong, apakah itu dalam bentuk persawahan atau dalam bentuk hutan, nah itu disebut dengan bulak gitu. Tapi sekarang berubah menjadi bulak itu seperti yang kita lihat sekarang gitu. Tapi dulu sebenarnya penamaan bulak itu adalah karena ini adalah, kalau dalam bahasa Jawa itu semacam oro-orombo. Ororombo. Iya. Tanah Tanah lapang. lapang gitu ya, tanah lapang, tidak ada penghuni, tidak ada lah itu adanya hutan, nah itu disebutlah itu bulak. Maka dan nama-nama itu nanti mengapa namanya bulak bandeng ya, karena di situ mungkin banyak bandengnya gitu ya. Nanti bulak apalagi seperti itu yang kita lihat misalnya. Tapi cirinya orang Surabaya itu kalau kita lihat misalnya ada di sekitar kampus UNESA misalnya aja, tanpa promosi UNESA, itu kan gini, ada satu hobi dulu orang-orang sini itu adu doro. Adu doro. Oh, mengadu burung dara Adu begitu, burung Bapak ya? dara, ya, adu cepat itu. Maka itu ada juga yang disebut dengan gedung doro itu. Gedung doro. Berarti asal usulnya memang dari situ. Iya. Oke. Dan sebenarnya orang-orang lidah wetan itu juga zaman dulu itu sukanya itu. Jadi di samping adu jago zamannya si Saung Galing misalnya aja. Maka itu nama-nama itu tidak pernah lepas dari siapa sebenarnya yang babat alas. Kalau yang babat alas itu seorang ulama misalnya aja, maka nama-nama itu mungkin akan bernama Berbau Islami. Arab begitu, iya, betul. Nama-nama Islami itu kalau yang membawa itu ulama. Tapi kalau yang membawa itu orang biasa ketika babat alas, maka nama-nama itu sesuaikan dengan kondisi setempat. Jadi ada bulak rukem, bulak anu, itu seperti itu. Ya. Oke. Penjelasan Prof Yu memang bisa ditarik kesimpulan bahwasanya topografi Surabaya ini beragam begitu, Prof ya. Ada yang tanah lapang begitu, ada Iya. yang berupa tambak, Iya. dan ada juga yang mirip dengan nama-nama kerajaan, Prof. Iya. Jalan atau kampungnya seperti Praban, Keranggan, Iya. dan lain sebagainya. Apakah itu juga bisa dapat dikonfirmasi bahwasanya ada kerajaan seperti itu, Prof? Itu perlu dikaji atau perlu diteliti ulang misalnya aja nama-nama itu. Memang kalau saya katakan tadi, siapa yang saya katakan dalam tanda petik yang babat alas di daerah itu siapa? Kalau misalnya aja itu punggawa kerajaan, karena dulu juga kita tahu misalnya aja misalnya aja pada zaman Diponegoro misalnya aja, maka bala tentara Diponegoro itu kan menyebar kemana-mana. Betul. Nah itu akhirnya juga prajurit Diponegoro itu kadang-kadang membawa nama-nama tempat yang ditempati itu diberi nama sesuai dengan keinginannya. Berarti memang siapa yang babat alas begitu, Oke. Prof ya, itu melatar belakangi penamaan-penamaan Iya. kampung dan jalan di Surabaya. Iya, Baik. karena tidak lepas dari itu tadi saya katakan, kalau di dalam dunia seni pertunjukan, maka akan ada orang sok nek ana rejane jaman tak jenake iki misalnya aja seperti itu. Baik. Nah, Prof Yu, sebenarnya betul apa tidak bahwasanya Ujung Galuh itu merupakan salah satu kerajaan di Surabaya? Mengingat memang sangat minim bukti peninggalan kerajaan yang di Surabaya, khususnya pada saat Majapahit, Prof. Itu sebenarnya sudah pernah diteliti oleh almarhum Profesor Sulipan Sadiutomo, Ya. tapi penelitiannya adalah penelitian dari dimensi atau ilmu yang namanya folklore.
Folklore, Ya, cerita rakyat. cerita rakyat itu ya. Nah, ini sebenarnya punya juga kaitannya dengan kerajaan Siliwangi yang ada di Sunda. Maka itu yang namanya Ujung Galuh memang sebenarnya ada, tetapi data-data kesejarahan kita memang agak minim. Maka itu kita perlu gali kembali. Penelitian Pak Sulipan saya katakan almarhum itu adalah penelitian dari sisi folklore, bagaimana terjadinya Ujung Galuh itu dari kata apa, terus peninggalannya apa saja, itu sebenarnya masih bisa dikaji kembali. Dan itu sebenarnya kalau kita belajar dari folklore memang ada itu, dan itu punya keterkaitan dengan Prabu Siliwangi yang ada di Sunda. Ya. Dan apakah dengan metode folklore itu, Bapak, cerita rakyat bisa dipastikan seperti itu? Berapa besar persentase untuk kebenarannya, Iya, Bapak? karena kita kan oral history. Oral history itu adalah sejarah lisan. Sejarah lisan itu kadang-kadang perlu ditunjang perlu didukung dengan data-data. Betul. Data-data yang berupa prasasti, inskripsi, dan data-data tertulis gitu. Dan itu sebenarnya tidak terlalu sulit bagi seorang ahli sejarah kalau mau menggali tentang keberadaan kerajaan Ujung Galuh itu gitu. Itu tidak sulit sebenarnya. Karena apa? Karena data lisan ada, tinggal mencari dukungan data tertulis. Tapi kita itu kan selalu data yang kita miliki itu sudah tidak ada di Indonesia itu kadang-kadang gitu. Yeah. Jadi sudah banyak data-data yang berupa prasasti dan yang lain-lain itu sekarang itu ada di negeri Belanda. Betul. Itu sudah menjadi miliknya orang sana, itu yang kadang-kadang kita kesulitan. Tapi nggak ada salahnya misalnya aja para ahli sejarah untuk menggali. Tapi secara lisan sebenarnya Pak Sulipan sudah pernah meneliti. Jadi meneliti akhirnya ditulis dalam sebuah jurnal bagaimana keberadaan Ujung Galuh itu. Baik. Secara filologi lisan gitu. Baik, Prof Yu, penjelasan Prof Yu tadi mengatakan bahwasanya memang sudah ada yang meneliti dari metode folklore atau cerita rakyat. Yeah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya dugaan kerajaan di Surabaya ini justru muncul setelah era Islam, Prof. Era Sunan Ampel begitu, era Mataram Solo Jogja begitu. Apakah memang itu juga bisa dikonfirmasi lebih lanjut begitu, Prof? Iya, kalau kita eranya era Islam dan nanti era setelah Islam, era Islam itu bagaimana misalnya aja, yaitu ketika Mojopahit itu runtuh, maka muncullah kerajaan yang ada di Demak, yang namanya Kerajaan Demak itu dengan Raden Patah. Itu sebenarnya kan di daerah-daerah seperti Jawa Timur itu juga muncul kerajaan-kerajaan kecil. Muncul kerajaan-kerajaan kecil, tapi kerajaan-kerajaan kecil itu kadang-kadang tidak memiliki Peninggalan. ya, tidak memiliki peninggalan itu ya. Itu pertama. Yang kedua, kita akan melihat juga bukti-bukti misalnya aja ya. Saya katakan tadi misalnya ada kerajaan Kadipaten Surabaya yang waktu itu adipatinya namanya Jayeng Rono. Apakah tidak bisa digali tentang siapa itu Jayeng Rono? Apakah itu nama simbolik misalnya aja? Ketika misalnya aja Jayeng Rono itu sering sekarang itu istilahnya turba, turun ke bawah, terus akhirnya bisa juga mendapatkan selir di lidah wetan yang bernama Mbok Berek itu, akhirnya menjadi anak, yaitu si Sawunggaling itu. Nah, ketika dia dewasa, Sawunggaling itu ingin mencari ayahnya di kota, yaitu di Kadipaten Surabaya itu, ketemu dengan kakak beradik, akhirnya dia diajak perang misalnya. Ini juga bukti bahwa dulu itu ada kerajaan Kadipaten Surabaya gitu ya. Maka itu yang namanya Surabaya itu tidak hanya ada pada legenda ikan hiu Suro dan boyo. ikan suro dan ikan boyo itu tidak. Tapi itu bisa dikaji, sebenarnya nama Surabaya itu ada. Dan sebenarnya kan kita kalau melihat Surabaya masa lalu, itu kan ada buku dalam bahasa Belanda itu tentang bagaimana kondisi Surabaya pada masa yang lalu. Itu sebenarnya
yang bisa saya sampaikan. Jadi Kadipaten Surabaya itu bagian dari Kerajaan Surakarta waktu itu. Oke. Berarti memang bisa dikonfirmasi bahwasanya hal tersebut ya, memang betul Kadipaten, ada. ya, Kadipaten yang waktu itu di Surakarta itu mau menyelenggarakan sayembara memanah itu misalnya. Baik. Oke. Terima kasih banyak Prof Oke. atas penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk Sobat Budaya semua. Sehat selalu Oke. dan sukses Amin, selalu Prof. amin. Oke. Nah Sobat Budaya, itu tadi perjalanan kita hari ini untuk mengulik nama-nama kampung yang ada di Surabaya. Mari kita lestarikan budaya asli Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan sejarah. Saya Rina Syifa dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Jendela Budaya, membuka wawasan, melestarikan tradisi. Bye-bye.